Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal operating system CentOS pada Oracle VirtualBox. Nah, sebelumnya teman-teman harus memastikan untuk memiliki aplikasi Oracle VirtualBox di laptop yang bisa diinstal di website resmi VirtualBox. Kebetulan kita sudah punya VirtualBox terinstall di sini. Di sini sudah ada operating system Ubuntu, tapi yang akan kita install adalah CentOS. Kita klik new untuk menambahkan virtual machine baru. Nah, tapi di sini saya kebetulan belum punya ISO filenya, dan kita perlu itu. Untuk mendapatkan ISO file dari CentOS, kita pergi ke centos.org download. Ini adalah website resminya untuk mendownload CentOS. Ada dua versi di sini, ada versi 10 dan versi 9. Tapi kita akan mendownload yang versi paling barunya, yaitu versi 10. Di sini ada arsitektur, kita pilih X8664 untuk laptop biasa. Kita download di tombol ini. Dan kita download. Tunggu downloadnya sampai selesai. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk menambahkan virtual machine-nya di VirtualBox Manager. Nah, kita klik new dulu. Terus di sini kita kasih nama untuk virtual machine yang akan kita buat. Misal latihan CentOS. Nah, lalu untuk ISO-nya kita bisa pilih ISO yang sudah kita download tadi, CentOS Stream. Nah, ini akan otomatis terbaca dari ISO yang kita baca. Unattended install ini sebenarnya kalau akan diinstal melalui server atau tidak di device-nya langsung, ya mungkin installnya dari secara remote atau apa. Jadi mungkin kita tidak memerlukan ini. Nah, sekarang hardware. Hardware ini bisa menyesuaikan dengan device teman-teman. Misalnya pada skenario ini saya punya laptop yang RAM-nya itu 16 GB. Nah, itu kita bisa pakai paling banyak itu sampai 11 GB ya, tapi buat di sini biar amannya saya pakai setengahnya saja dari kapasitas full memory saya itu 8 GB atau 8196. Nah, untuk prosesornya saya quad core, tapi saya pakai 2 aja karena nggak bisa pakai semuanya. Hard disk by default itu akan dibuatkan 20 GB oleh si VirtualBox. Nah, berdasarkan pengalaman saya pakai Ubuntu, 20 GB itu cukup-cukup saja. Tidak ada masalah sistem untuk 20 GB karena itu yang minimal direkomendasikan, tapi saya lebih merekomendasikan 25 GB. Nah, ini untuk tentunya akan mengambil space di hard disk kita nih, hard disk yang fisik tentu saja. Nah, lalu kita finish dan sudah terinstall. Nah, sampai sini sebenarnya teman-teman mungkin beberapa bakal expect ya, oh langsung tinggal pakai aja gitu. Sebenarnya tidak teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman bikin VM terus pakai ISO-nya itu ISO Windows, ISO kaset instalasi Windows, itu pun teman-teman masih perlu setup lagi di awal-awal. Jadi nggak langsung bisa dipakai gitu. Nih, kita sudah boot ya. Kita booting dulu. Klik di atas install. Lalu kita tunggu untuk sistem mempersiapkan segala file yang dibutuhkan. Nah, untuk
CentOS ini dia installernya agak unik sih, karena kalau biasanya Windows itu kan installernya ada GUI-nya ya, ada graphical user interface-nya. Jadi kayak kita tuh disambut dengan ya semacam ucapan-ucapan welcome, terus juga lebih dipermudah lagi karena semuanya itu ada Windows dan button-nya. Nah, kalau di sini beda, dia menggunakan semacam konsol atau terminal gitu. Jadi kita kayak pencet-pencet tombol saja yang ada di keyboard layaknya Vim. Nah, ini kebetulan saya nggak mencet apa-apa. Oke. Tapi menurut saya karena ini di basisnya itu RHEL atau Red Hat Enterprise Linux kayaknya, nah tuh dia ternyata pakai GUI kan, bukan pakai full full console ya, dia tetap ada GUI-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam installation menu. Kita pilih bahasanya dulu. Sebenarnya di sini ada Indonesia, tapi saya akan pilih bahasa Inggris karena lebih nyaman aja. Nah, localization dia sudah otomatis mengambil Jakarta. Software ini kita skip optional ya. Ini sistemnya dia ada automatic partitioning, jadi ini enak, dia udah otomatis sudah partitioning dari sananya. Jadi kita nggak perlu lagi nentuin misalnya swapnya berapa, terus bagian SDA kebetulan di sini kan hard disknya cuma satu, apa SDA 1, SDA 2-nya partitioningnya gimana itu kita bisa secara otomatis saja lakukan. Mirip lah seperti Ubuntu. Nah, di sini ada user setting, ini root account. Jadi kayak account di mana dia itu SU atau super user, kondisinya akan selalu aktif. Terus ada user creation kalau misalnya Anda mau memiliki lebih dari satu user. Nah, tentunya kalau root account harus ada root password ya. Kita yang simple-simple saja di sini. Oke, klik done. Ini user creation. User creation ini perlu kalau misalnya akan ada user ya, maksudnya itu user yang tidak administratif lah, yang menggunakan secara normal, secara biasa sehari-hari saja. Misalnya kita gunakan di sini admin password. Oke, klik done lagi. Pilih hard disk. Tadi kita sudah memilih hard disk dan CentOS-nya akan secara otomatis dia mengkonfigur yang seperti kata saya tadi ya, dia akan mempartitioning SDA-nya sehingga nanti kita tahunya tuh ada home, lalu ada dev untuk menyimpan file-file utility yang kita perlukan. Nah, untuk sekarang kita tunggu dulu installation-nya sampai selesai. Oke, sekarang sudah selesai untuk installation-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik tombol reboot system yang ada di sini. Bentar.
Oke, sekarang kita disambut dengan jendela Grab yang juga tadi ada saat kita memilih menu install CentOS. Anyway, sedikit tentang Grab. Grab itu adalah bootloader screen, tampilan bootloader. Bahkan Grab itu adalah bootloader itu sendiri yang tujuannya itu untuk sel yang akan ngeload atau mengambil operating system dari hard drive. Jadi dia yang mendeteksi OS, dan kerennya nggak cuma OS Linux atau GNU saja, tapi juga OS-nya Windows itu juga bisa terdeteksi di dalam Grab, memungkinkan dual booting. Nah, sekarang udah keinstall. Nah, ini ya akun admin yang kita bikin tadi ya. Coba kita bikin. Tapi ingat, ini akun user beda sama akun super user ya. Yang kita mesti login-nya beda lagi, itu login-nya mesti pakai terminal kalau untuk akun super user. Ini kalau akun user biasa kita lewat GUI juga bisa. Oke, sedikit perkenalan dari CentOS. Ini kalau kita klik tab atau Windows itu kita bisa pilih window yang sedang berjalan. Termasuk juga kita bisa melihat up drawer kita yang di sini. Kalau kita ingin membuka terminal bisa melalui menu ini. Jadi sekalinya kita tekan tombol itu, yang kalau di Windows itu tombol start ya. Itu kita bisa mengatur window apa saja yang sedang terbuka, mengendalikan menambah desktop baru mungkin sama kayak di Windows. Terus juga kita bisa akses up drawer termasuk membuka terminal. Nah, ini kita sudah ada terminal nih. Nah, kalau terminal di sini itu mirip lah seperti terminal-terminal pada umumnya ya. Misalnya kalau misalnya kita di sini pakai PWD. Oke, terus kita pakai LS. Terus coba CD pictures misalnya. Pictures terus kita pakai LS. Ternyata tidak ada apapun di dalam pictures ya, tapi begitulah kira-kira untuk installation dari CentOS versi 10 ini, yang ternyata looks-nya itu nggak jauh beda dari Ubuntu ya. Baik teman-teman, sekian saja untuk video kali ini, dan juga saya izin mengucapkan terima kasih kepada Bu Yesi Fitriani selaku dosen informatika untuk segala materinya, dan semoga teman-teman yang menonton ini juga bisa mendapatkan manfaat. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.